Terus dari Lamongan juga ada, dari Bu Hayati ini tokoh parpol ini, nggak tahu kemarin masuk Senayan apa tidak ini. Yang jelas saya membaca itu apa, membaca bannernya sama baligonya menyebar di Semarang sana. Dan lain-lain, Mbak Aprilia ini tokoh Aisyah dari Kalimantan Selatan. Siapa lagi ini? Mbak Nura ini tokoh Bangkalan, Bu Rukiati, wah ini Aisyah pimpinan wilayah Aisyah Yogyakarta, Hadiningrat, dan lain-lain yang hari ini campur aduk di sini bareng-bareng. Mari kita. Lah ini Mas Aris Nasution ini Ustadz, ini dia ada Ketua Asosiasi Guru Aisyah se-Indonesia. Ini, nah dia saya hafal karena dia sering kalau ke rumah itu ngantar ayam goreng, ngantar bumbu pecel, kadang-kadang gula kelapa, pokoknya apa yang di kebun dibawa. Kemarin ngantar itu apa pisang kepok. Tapi yang kepok yang satu nggak belum matang, Mas Aris terus langsung saya goreng aja kelamaan. Itu aja aku lu kali hada astagfirullah walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada Prof. Imam Robandi atas pemantik yang diberikan pada pagi hari ini. Jemaah Mapara 19 yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti kajian inti Mapara ke-19 yang akan disampaikan oleh Profesor Insinyur Lalu Muhammad Jailani, ST MSc PhD, yang dari Institut Teknologi Surabaya. Mohon izin Keliru-keliru dari dari Institut Teknologi 10 November, Prof. oke. Ya. Eh, mohon izin akan membacakan kurikulum vitae beliau, pendidikan PhD dari University of Tsukuba, Jepang, kemudian MSc dari NCU Taiwan. Betul, Prof. Betul. ST dari Sarjana Teknik dari ITS Surabaya. Dan beliau saat ini adalah dosen di Teknik Geomatika 2003 sampai sekarang. Kemudian Kepala Laboratorium Geospasial 2025 sampai sekarang. Kemudian Kepala Subdit Pengabdian kepada Masyarakat 2020-2024 dan sebagai Project Manager di ITS Tanggap Bencana dan Satgas Kemanusiaan 2018 hingga sekarang. Sebagai Kepala Pusat Studi Kebumian, Bencana dan Perubahan Iklim 2016-2019. Bidang keahlian beliau adalah penginderaan jauh, SIG, mitigasi bencana. Tidak berlama-lama kami serahkan sepenuhnya layar dan waktu kepada Profesor Lalu Muhammad Jailani. Disilahkan, Prof. Baik, terima kasih Bu Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati, ini ayah bunda jadinya ya. Jadi Bapak Ibu semua, guru-guru saya ya dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, saya adalah kohainya ya, Ustadz Imam Robandi Sensei ya. Jadi saya masih baru di TS. Sebentar ini dia freeze punya saya. Sebentar. Sebentar. Baik, seperti yang disampaikan tadi ya oleh moderator kita, jadi bahwa eh, saya pada kesempatan ini diberikan sebuah materi yang sebenarnya waktu itu dulu saya masih antara ya dan tidak gitu ya, karena kemarin ada sedikit cobaan yang kami hadapi dan alhamdulillah kemarin sore, kemarin siang ya kami sudah keluar dari rumah sakit gitu ya, karena ada sedikit eh, masalah di kesehatannya istri. Baik, Bapak Ibu semua, tidak bermaksud untuk mengajari gitu ya. Jadi Bapak Ibu saya kira sudah lebih mengerti dengan hal ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan, sebagaimana yang disebut tadi oleh guru kita ya, bahwa ternyata
eksplorasi dan pengembangan ilmu ya, ilmu-ilmu di sekitar kita itu banyak sekali yang berkiblat ke barat ya. Sementara walaupun sebenarnya secara faktual banyak sekali kiprah ya ilmuwan muslim itu tidak banyak terekspos ya di kita, terutama di pelajaran-pelajaran formal untuk adik-adik kita, anak-anak kita di sekolah-sekolah formal mereka. Saya mulai dengan sebuah slide yang saya ambil dari mata kuliah S3 ya di tempat kami. Jadi bahwa saat ini diketahui bahwa eh, secara sederhana gitu ya, jalan penemuan kebenaran itu dibagi menjadi tiga ya. Pertama itu adalah jalan yang disebut sebagai jalan non ilmiah ya. Kemudian yang kedua adalah kritik rasional, kemudian yang ketiga adalah jalan ilmiah ya. Tiga ini sebenarnya tidak ada yang lebih hebat daripada yang lainnya. Yang membedakan itu adalah posisi daripada orang-orang yang ingin menemukan jalan itu ya, dan kondisi dia saat itu. Sebagai contoh misalkan di jalan yang pertama ini ciri khasnya itu adalah kalau kita melihat secara umum itu adalah adanya otoritas seseorang yang kita yakini bahwa ketika dia bicara gitu ya, ketika dia menyampaikan sesuatu itu adalah benar dan itu menjadi ilmu pengetahuan bagi orang setelahnya atau orang-orang di sekitarnya pada saat itu. Kemudian yang kedua, kalau yang kritik rasional itu dicirikan dengan pendekatan kritik rasional ya, dengan cara berpikir analitis dan cara berpikir sintesis. Kemudian yang terakhir, dan ini yang paling banyak kita pakai saat ini, di mana kita tidak memiliki otoritas untuk menemukan sesuatu yang baru dan kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kritik rasional yang mendalam gitu ya, maka cara yang paling mudah dan paling gampang untuk kita pelajari dan kita duplikat itu adalah pendekatan ilmiah gitu ya, dan ini mudah sekali untuk diikuti dan di pendidikan formal itulah yang dilakukan. Nah, yang menarik itu adalah bahwa bagaimana kita ya di dunia kita ilmu pengetahuan itu tersingkap, itu ternyata tiga ini banyak sekali berperan. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal, yang paling kiri saja dan yang paling kanan saja. Sebagai contoh adalah misalkan otoritas yang saya maksud di sini adalah dia berasal dari tokoh yang memang kredibel ya, kredibilitasnya itu diakui. Contohnya misalkan Nabi dan Rasul gitu ya. Sebagai contoh di sini misalkan ketika dahulu masyarakat Muslim itu hanya berkumpul di sekitar Madinah atau di Mekah gitu ya, itu tidak ada masalah terkait dengan kita akan mengarah kemana ketika sholat gitu ya. Tidak ada masalah sama sekali. Tetapi ketika umat Muslim ini mulai menyebar ke berbagai daerah gitu ya, dikirim berbagai utusan ke berbagai daerah yang jauh banget gitu ya, maka akhirnya muncul banyak sekali masalah ya, muncul masalah, dan ini cara cara menyelesaikan masalah inilah yang ingin kita pelajari. Jadi cara yang pertama itu adalah menggunakan otoritas. Ini ada dua contoh yang saya sampaikan. Jadi bahwa eh, Rasulullah pernah mengirim utusan ya ke Yaman ya pada tahun 630 Masehi. Ini sekitar kerajaan Tarumanegara kalau di Indonesia ya. Itu ketika Muaz bin Jabal memimpin ekspedisi ke Yaman pada tahun 630, ketika sampai di kota San'a ya, itu yang jauhnya 830 km dari Mekah saat itu ya, kalau kita lihat jalan lurus gitu ya. Ini sama dengan Jakarta Surabaya kira-kira ya. Eh, Mereka ketika sampai ke sebuah tempat, mereka biasanya pertama kali yang dibangun itu adalah masjid. Dan ketika membangun masjid, akhirnya mereka ketemu dengan masalah. Masjidnya ini menghadap kemana, gitu ya? Kiblatnya kemana? Ketika ternyata jarak antara San'a ini dengan dengan Mekah ya, Ka'bah itu sangat jauh, 830 km. Kita tahu sendiri sekarang misalkan di dalam kampus ITS saja gitu, beda gedung itu masih kita temukan ada orang yang salah arah ketika sholat gitu ya, karena merasa oh arah kiblatnya sana dan sebagainya. Nah, sehingga apa yang terjadi, muncullah otoritas. Jadi Muaz bertanya kepada Rasulullah SAW, kemanakah arah kiblatnya ya, dan Rasulullah menjawab bahwa arahnya itu adalah
mengarah ke arah barat laut dari Masjid San'a yang engkau bangun itu. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu semua, ini luar biasa otoritas, tentunya ini tidak lepas dari apa namanya wahyu yang diberikan kepada Rasulullah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata sekarang kalau kita melihat dari San'a yang berada di bawah ini ya, di bawah ini dia berada di selatannya Mekah, itu kita bisa melihat bahwa ternyata tepat ya, bahwa arah kiblat itu adalah ke arah barat laut ya. Berbeda dengan kita kalau di Indonesia, kiblatnya mana? Barat, barat, barat gitu ya. Tapi kalau kalau daerahnya berbeda, itu mulai bingung orang-orang untuk menentukan arah kiblat. Kemudian kasus yang kedua, ini lebih ekstrim. 10 tahun kemudian itu ada ekspedisi yang dikirim ke Mesir, dan jarak Mesir ini 1.300 ya kilometer ya dari Mekah. Jadi ujung Jawa Timur, Banyuwangi sampai ujung Jawa Jawa Banten gitu, itu tidak cukup 1.300 kilometer. Jadi sangat jauh banget. Sehingga ini juga ketika Abdullah bin Umar itu membangun masjid ya, masjidnya namanya Masjid Amr bin As, itu beliau juga meminta petunjuk ke arah mana kami harus menghadap kiblat gitu, dan Rasulullah menjawab bahwa arahkan kiblatmu ke arah tenggara. Dan luar biasa kalau kita lihat Kairo itu berada di utara. Di sini kita lihat itu jaraknya 1.300 ke Ka'bah. Itu persis kalau orang sholat ke Kairo, dia menghadap ke tenggara ya, dia menghadapkan diri ke arah kiblat. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah peran otoritas ya, peran otoritas di mana untuk menentukan arah kiblat, di mana misalkan di sini Mekahnya, Ka'bahnya ada di tengah-tengah, kemudian yang kuning ini jaraknya 800 km, kemudian yang merah ini ke atas itu jaraknya 1.300 km. Rasulullah bisa secara tepat memberikan informasi bahwa untuk arah kiblat di tempat pertama membuat masjid ya di Yaman, masjid pertama di Yaman dan masjid pertama di Kairo itu seperti yang beliau sampaikan. Nah, cuman yang jadi masalah itu adalah bagaimana kalau Rasulullah sudah tiada? Bagaimana jika umat Muslim itu sudah menyebar ke daerah yang tidak diketahui sebelumnya? Sehingga disinilah perannya pendekatan yang sifatnya saintifik, ya, pendekatan ilmiah. Nah, di sini saya menyitir beberapa hal, misalkan konsep ilmu dalam Islam sangat menarik sekali bahwa eh, mohon maaf, jadi sangat menarik sekali bahwa hanya di kita ya sampai saat ini, nanti mohon dikoreksi, ada konsep tentang pentingnya dan wajibnya mencari ilmu itu. Jadi carilah di agama-agama lain, kayaknya tidak ada yang sekomplit ini. Jadi yang pertama itu adalah wajib sepanjang waktu ya, cari ilmu sejak dibuayan hingga liang kubur ya, itu kita bisa merujuk ke hadisnya. Kemudian yang kedua itu adalah kewajiban ini juga tidak hanya diwajibkan bagi laki-laki saja atau perempuan saja, tetapi dia diwajibkan kepada semua orang. Mencari ilmu itu adalah kewajiban ya bagi setiap muslim dan muslimah. Dan konsep ilmu di kita itu adalah studi tentang alam semesta kita yang berkaitan dengan konsep tauhid ya, keesaan Tuhan dan terhubung ke semua cabang pengetahuan lainnya. Alam tidak dilihat sebagai entitas yang terpisah, tetapi sebagai bagian integral dari pandangan holistik Islam tentang Tuhan, tentang kemanusiaan, dan tentang dunia. Nah, untuk itu saya pernah apa namanya mendengar ya kajian, jadi bahwa semua hal itu ada jawabannya di dalam Al-Quran, gitu ya. Tanya apa saja ada jawabannya di dalam Al-Quran. Dan salah satu ayat yang dijadikan sebagai jawaban itu adalah ini, An-Nahl ayat 43, An-Nahl surat 43 ya, dan surat An-Anbiya ayat 7 ya. Salah satunya misalkan kalau kita lihat di sini itu adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Artinya bahwa kita wajib ya untuk menjadi ya fardu kifayah bagi kita untuk menguasai ilmu tertentu ya, supaya apa? Supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk keperluan kita, untuk keperluan umat Islam secara menyeluruh. Dengan perkembangannya Islam secara jumlah dan distribusi wilayah, maka diperlukan banyak sekali ilmu ya untuk bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala.
Sebagai contoh, misalkan di sini kita lihat bahwa Muslim generasi awal gitu ya, ketika Rasulullah sudah tiada gitu ya, tidak bisa menggantungkan diri kepada Rasulullah ya, tidak bisa bertanya langsung gitu ya. Maka mereka mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk apa? Untuk memudahkan mereka dan orang setelahnya dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Contohnya misalkan arah kiblat di mana gitu ya. Ketika misalkan Islam sampai Cina, sampai Indonesia, arah kiblat kemana? Kemudian jadwal sholat itu seperti apa? Dan ini sangat menarik sekali. Kalau di Indonesia, jadwal sholat kita itu relatif sama gitu ya. Relatif sama. Tetapi orang-orang yang di subtropik atau yang dekat kutub itu sangat-sangat fluktuatif gitu ya. Kadang misalkan untuk mengerjakan sholat duhur, asar, maghrib, isya gitu ya, itu hanya dalam waktu 1 jam gitu ya, teman-teman kita di Norwegia dan sebagainya. Dan sebagainya. Dan itu berubah ya berdasarkan peredaran matahari. Kemudian awal dan akhir Ramadan, dan kita sangat saksikan bersama di sini ya. Jadi kalau orang bilang, kenapa sih umat Islam setiap bulan Ramadan itu ribut? Sebenarnya kita nggak ribut. Ini adalah bagian dari tugas kita ya untuk melakukan kalibrasi ya dari hitungan-hitungan yang kita lakukan ya. Dan itu kita lakukan dan hanya kita saya kira yang melakukan itu. Kemudian misalkan terkait dengan halal haram makanan dan sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan umat Islam menemukan informasi ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran ya tentang penciptaan, astronomi dan sebagainya. Nah, sebagai contoh di bidang kami di ilmu kebumian misalkan Bapak Ibu semua, dan ini sangat menarik sekali, sederhana misalkan ketika kita mencari referensi ya. Dan ini menjadi salah satu hal yang kalau di mahasiswa S2, S3 itu membuat mereka galau gitu ya. Apa kira-kira masalah penelitian yang kami harus angkat, Bapak gitu? Apa kira-kira sederhananya topik yang harus kami angkat? Dan topik masalah penelitian dan sebagainya itu sebenarnya bisa kita angkat dari hal-hal yang tidak jauh dari kita. Sebagai contoh di sini misalkan, di kami di ilmu kebumian, itu kalau dikaitkan dengan syarat-syarat sah sholat, itu ada setidaknya 2 hal yang terkait dengan kami Bapak Ibu. Jadi di sini syarat sah sholatnya misalkan mengetahui masuknya waktu gitu ya, kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil ya, kesucian baju, badan, tempat yang digunakan untuk sholat, kemudian menutup aurat. Kemudian yang terakhir adalah menghadap ke kiblat ya. Dan ini kita perhatikan yang merah ini itu sudah ada tuntutannya ya. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Artinya harus ada ilmu untuk menentukan kapan sholat itu. Kemudian yang kedua adalah maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Ini terkait dengan kiblat. Artinya kita harus memahami bumi kita itu seperti apa. Apakah bulat, apakah datar, kemudian kalau dia bulat, bagaimana konsep menentukan arah di bidang yang datar. Nah, ini didekati di ilmu kebumian, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa contoh misalkan ilmuwan ya, kita perhatikan ini ilmuwan yang sebenarnya sangat-sangat keren sekali, dan tidak banyak yang mengekspos ya bahwa kontribusi mereka itu banyak sekali dipakai sampai sekarang ya, walaupun ada yang namanya dihapus, namanya diganti, dibarat-baratkan dan sebagainya. Jadi di bidang kami setidaknya ada 4, nanti kita lihat dan bagaimana mereka itu berkontribusi bahkan di usia yang sangat-sangat muda. Yang pertama itu adalah Abu Raihan Biruni, itu 973 sampai 1048 Masehi ya. Kemudian Muhammad Al-Idrisi, kemudian Nasir ad-Din Atusi, ini zamannya Majapahit ini, Nasir ad-Din Atusi, kemudian Piri Reis 1513. Kita lihat yang pertama. Jadi salah satu ilmuwan yang sangat penting ya di bidang kami, dan dia adalah Muslim, itu adalah Abu Raihan Al-Biruni ya, dilahirkan di Turkmenistan ya, di Asia Tengah ya. Saat itu dia masih menjadi bagian dari Kekaisaran Persia. Jadi Abu Raihan ini adalah ilmuwan Muslim yang memperkenalkan konsep triangulasi namanya. Jadi triangulasi itu adalah kalau kita apa namanya, kalau kita punya segitiga, itu sudut-sudutnya yang kita ukur, yaitu namanya triangulasi. Di bidang kami itu dipelajari. Dipakai buat apa? Itu untuk keperluan pengukuran jarak di atas bumi. Jadi jarak antara satu tempat ke tempat lain di bumi itu diukur dengan konsep seperti ini. Kemudian di umur ke-17, Al-Biruni ini menemukan jari-jari bumi. Jadi ketika diketahui
apa namanya, Eratosthenes menemukan sekitar 2 abad sebelum Masehi bahwa bumi kita itu apa namanya, bulat dan dia diketahui kelilingnya gitu ya. Ternyata Abu Raihan Biruni ini juga menemukan pada umur 17 dia bisa menemukan ya dengan konsep-konsep matematik yang bisa dia pakai saat itu bahwa jari-jari bumi kita. Jadi ibarat bumi kita ini bola, dia memiliki jari-jari. Itu jari-jarinya adalah 6.339 kilometer. Atau kalau kita rujuk pengukuran atau apa namanya, jarak jari rata-rata yang saat ini banyak sekali dipakai kalau Bapak Ibu menggunakan GPS dan sebagainya, itu adalah 6.370 kilometer. Artinya kita berdiri di atas permukaan bumi ini, kemudian dia adalah satu titik, kemudian ditarik titiknya ke pusat bumi, itu adalah 6.370 kilometer. Dan itu ditemukan di tahun 973-an ya, sangat sangat lama sekali. Dan pada umur 22 tahun beliau memperkenalkan konsep proyeksi peta. Di kami ini ada mata kuliah khusus tentang proyeksi peta. Jadi bagaimana bumi yang sudah kita tahu dia bulat itu bisa disajikan di dalam peta atau kertas yang datar gitu ya. Makanya ada peta yang saat ini yang kita kita ketahui. Kemudian berikutnya ada namanya Al-Idrisi ya. Ini lebih terkenal dari bapak yang sebelumnya karena nama beliau banyak sekali dipakai di berbagai tempat sebagai nama masjid dan sebagainya. Jadi Al-Idrisi lahir di Afrika Utara ya. Kemudian muda beliau mengembara ke Spanyol Islam, Portugal, Prancis dan Inggris, dan salah satu karya besar beliau di bidang geodesi ya, itu adalah Atlas Dunia yang dibuat tahun 1154 ya, dikenal sebagai peta dunia kuno paling maju saat itu. Nah, kemudian salah satu software, jadi ada juga software perangkat lunak di bidang kami itu yang mengambil nama beliau, namanya Idrisi ya. Idrisi itu GIS System. Idrisi GIS System itu nama software sistem informasi geografis ya, itu mengambil nama dari beliau ya. Kemudian untuk mengenang yang tadi, nama beliau banyak sekali dipakai ya. Kalau di dekat di ITS itu ada musola di Teknik Geomatika, musolanya namanya Al-Idrisi. Kalau di level nasional ada namanya Badan Informasi Geospasial di Cibinong, itu masjidnya namanya Al-Idrisi ya. Ini salah satu cara untuk memperkenalkan bahwa ada ilmuwan ya, ilmuwan Muslim yang berperan penting dalam pengembangan keilmuan. Selanjutnya di tahun 1200 Muhammad Ibnu Al-Hasan At-Tusi atau Nasir ad-Din At-Tusi adalah ilmuwan serba bisa yang ini. Dia juga menguasai biologi, kimia, fisika, astronomi, matematika, geodesi dan sebagainya. Dan di dalam bidang kami di geodesi, penemuan terbesarnya adalah segitiga bola. Nah, konsepnya itu adalah bahwa ketika kita saat ini tidak berada di bidang datar gitu ya, kita berada di atas bola ya, di permukaan bola, maka kalau kita membuat segitiga, segitiganya itu tidak mungkin segitiga yang kaki-kakinya itu lurus, tetapi kaki-kakinya ini melengkung dan itu disebut sebagai spherical triangle ya, segitiga bola. Ilmu ini sangat bermanfaat banget ya ketika kita melakukan perhitungan-perhitungan di bidang bumi yang tidak datar. Nah, ini sebagai konsep tambahan adalah kalau di bidang kami jarak terdekat antara dua titik di permukaan bumi itu adalah jarak lurusnya. Tapi setelah jarak lurus ini lebih dari 55 km, jarak dua titik ini lebih dari 55 km, maka kami percaya bahwa dia tidak lagi lurus, tetapi dia melengkung ya, sehingga konsep spherical triangle ini berperan di sana. Kemudian dalam tataran praktis banyak dipakai untuk menghitung jarak dan sudut ya, untuk keperluan navigasi ya, baik di udara maupun di laut. Terakhir itu adalah Piri Reis ya, 1513 ya, ini yang paling muda dibanding dengan tiga tokoh sebelumnya ya. Nama asli beliau itu adalah Haji Ahmed Muhyiddin Piri ya, lahir 1465 di Turki dan meninggal 1554 ya. Beliau adalah seorang pelaut ya, laksamana angkatan laut sekaligus kartografer. Kartografer itu bahasa sederhana kita adalah orang yang membuat peta ya. Dia berasal dari Turki dan pernah membuat peta dunia yang ketelitiannya mengagumkan pada sekitar 1513 Masehi.
peta yang dilukis di atas kulit rusa, ya beliau membuat peta seperti ini adalah yang atas ini peta Atlantik, ya kutub utara, kemudian yang bawah kiri ini adalah peta Eropa. Menurut beliau itu dibuat sekitar tahun 1818. Terakhir, Bapak Ibu, sebagai simpulan dari diskusi kita kali ini, yang pertama adalah dengan perkembangan Islam ya, secara jumlah pemeluknya gitu ya, dan distribusi wilayah, diperlukan banyak sekali ilmu ya untuk bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa menggunakan konsep atau ilmu yang dipakai oleh orang yang misalkan lokasinya dekat dengan Ka'bah ketika menentukan arah kiblat, karena beliau bisa melihat Ka'bah. Bagaimana jika dia misalkan tinggal di Antartika misalkan, bagaimana cara dia juga misalkan berpuasa, bagaimana cara dia menghitung waktu dan sebagainya, maka perlu sekali intervensi ilmu baru di sini. Dan siapa lagi yang berperan kecuali kita, ya tidak ada lagi, ya tidak mungkin kita mengharapkan orang lain mau menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kita. Kemudian yang kedua, kita mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk memudahkan umat dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Dan ini konsepnya saya kira sangat-sangat fundamental. Jadi bahwa kalau kita biasanya istilahnya keren banget ya, kita belanja. Saya mau belanja masalah gitu, cari-cari masalah untuk riset ya, cari-cari masalah untuk kajian-kajian tertentu. Dan ternyata dalam tanda kutip masalah-masalah itu banyak sekali di sekitar kita, dan kalau kita bisa menyelesaikannya, banyak yang akan terbantu. Kemudian terakhir, aktivitas kita sangat banyak, semua sangat sibuk, maka ini salah satu aktivitas saya sebut aktivitas riset, misalkan penelitian yang kita lakukan harus kita bungkus dengan niat karena Allah ya, karena Allah semata, agar bernilai ibadah di setiap fasenya. Mungkin itu saja Bapak Ibu semua, mohon koreksinya ya, banyak kesalahan di sini, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi semacam inspirasi kita bahwa banyak hal yang bisa kita gali di sekitar kita ya, untuk memudahkan umat di sekitar kita. Dan jika kita bisa melakukannya, tidak hanya kita menyelesaikan satu masalah itu, tapi ini adalah investasi kita sampai akhirat nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Lalu Jailani, paparan yang sangat menarik saya rasa, dan begitu penting kita akan mengetahui tentang ilmu kebumian. Ternyata dengan mengetahui ilmu kebumian itu memberikan kemudahan bagi kita dalam beribadah sehari-hari. Baik, Bapak Ibu, disilakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada Prof. Lalu Muhammad Jailani. Disilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Muhammad Roni Firdaus, ingin bertanya Bapak? Ya, sedikit saya mengoreksi atau ingin penjelasan lebih lanjut dari Prof. Ya. Ini terkait dengan jarak ya, dan waktu dalam pelaksanaan ibadah sholat misalnya. Ini kadang-kadang kita itu kan jarang menggunakan, kan menurut beberapa pendapat itu kan menggunakan ilmu ru'yat ya. Misalnya menentukan bulan suci Ramadan ya. Itu kan menurut hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah itu kan harus menggunakan ru'yat. Itu kan ilmu yang dikembangkan Islam kan, padahal di dalam Al-Quran kan juga ada perintah untuk menggunakan ilmu hisab. Nah ini seringkali di Indonesia itu terjadi ya semacam ya pertentangan itu antara ilmu hisab dan ilmu ru'yat itu. Mohon penjelasan lebih lanjut dari Profesor, mungkin ada didasarkan pada keahlian atau ilmu-ilmu yang telah berkembang saat ini. Apalagi juga diupayakan agar ibadah puasa itu bersama-sama, Ramadan bersama-sama itu ada istilahnya penanggalan global itu.
Bagaimana ini menurut Prof? Terima kasih. Saya dari Kesambi, Pucuk Lamongan, ya. Kebetulan ngajar pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Babat. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Roni. Disilakan kepada Prof Lalu untuk memberikan pernyataan. Baik, terima kasih Pak Guru Roni. Jadi apa namanya, saya tidak langsung jawab itu dulu ya. Jadi ini ada sebuah kejadian sebenarnya yang apa namanya terjadi ketika saya mondok ya di Jepang ya. Jadi bahwa orang Jepang itu kan sangat rasional dan ternyata dia kagum dengan sebuah konsep yang secara tidak sadar kami perkenalkan ke dia gitu ya. Jadi ketika saya apa namanya sampai sana, saya satu hal yang saya minta adalah saya minta izin untuk sholat. Ya, jadi nanti kalau misalkan saya berdiri di sebuah tempat di dalam lab, kemudian ada alas yang saya buat itu, mohon jangan diganggu. 2 menit saja gitu ya. Saya sedang melakukan sholat. Dan ternyata suatu ketika setelah 6 bulan berlanjut gitu ya, enam bulan jalan, eh, saya dipanggil oleh sensei saya. Dia bilang dia ingin diskusi gitu ya terkait dengan apa yang saya lakukan. Jadi satu hal yang beliau lihat itu adalah bahwa ternyata setiap hari beliau memantau kapan saya sholat, ya, kapan saya sholat duhur, asar, maghrib. Biasanya 3 saya di apa namanya di laboratorium itu ya, duhur, asar, maghrib ya saya lakukan di situ. Kadang isya juga saya lakukan. Cuman yang paling sering itu yang 3 ini. Dan ternyata beliau itu sangat detail eh, eh, sampai bertanya, kenapa waktu kamu melakukan ibadah itu berbeda-beda gitu ya. Jadi karena walaupun 6 bulan kami sempat apa namanya saya datang sekitar bulan September, kemudian karena musim dingin gitu ya, itu kan makin pendek tuh hari dan sebagainya. Itu kenapa apa namanya kadang agak lama jedanya antara yang pertama dan kedua, tapi akhir-akhir ini dia makin dekat sekali gitu. Ini apa yang terjadi gitu ya. Dia ingin tahu gitu ya. Kemudian saya bilang bahwa ini adalah ada aturannya terkait dengan waktu dan saya waktu itu tunjukkan software ya, software astronomi. Jadi kami sholat itu berdasarkan peredaran matahari, saya bilang. Jadi kapan waktu sholat sholat duhur dan seterusnya itu berdasarkan peredaran matahari. Dan apabila apa namanya kami berada di daerah tropis, peredaran matahari itu sangat mudah untuk dilihat. Jadi kayak misalkan duhur, misalkan duhur itu adalah setelah matahari tergelincir, ya tegak di kita kemudian tergelincir sedikit, maka masuk duhur dan seterusnya. Asar ketika bayangan kita sama dengan diri kita dan sebagainya. Itu mudah banget gitu ya. Di apa namanya di petunjuknya juga di teksnya seperti itu mudah banget kita ikuti. Tapi bagaimana dengan daerah di subtropis atau daerah yang nggak kelihatan mataharinya gitu ya, nggak kelihatan gitu ya. Kita keluar dari mana bayangan saya dan sebagainya nggak kelihatan. Maka di 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 kasus seperti ini itu adalah software dalam dalam arti hisap yang tadi itu ya, itu hitungan-hitungan itu sangat sangat berperan banget gitu ya. Jadi kita nggak bisa menggantungkan diri pada apa yang bisa kita lihat. Kemudian jika itu tidak terjadi, tidak bisa kita lakukan, maka kita bisa menggunakan bantuan. Salah satunya itu adalah dari hitungan-hitungan tadi. Dan itu bisa bisa kita dapatkan. Dan dia sangat tertarik sekali dengan hal itu. Ini betul-betul ilmiah gitu ya, dia bilang sampai menit-menitnya keluar. Nah, kembali ke yang tadi, yang pertanyaan Pak Guru kita tadi itu, bahwa ini juga menarik. Jadi dahulu itu mungkin 10-15 tahun itu saya selalu melibatkan diri dalam dalam tanda kutip ya pertengkaran-pertengkaran setiap setiap awal Ramadan dan Syawal. Kemudian 5 tahun ini saya bilang wah udah saya capek dan sebagainya. Jadi di sini juga menarik sekali konsepnya dan saya menemukan kasus Bapak Ibu. Jadi bahwa dahulu sebelum sebelum ada hitungan-hitungan itu ya, orang melihat hitungan dia akan tenggelam di mana, koordinatnya berapa, tingginya berapa, iluminasinya berapa, jarak dia dengan matahari berapa. Itu Bapak Ibu pernah kebayang nggak orang Ru'yatul Hilal itu bisa salah arah. Jadi nyari matahari itu nengok-nengok ke 360 derajat. Nyari matahari, nyari hilal itu bisa nengok-nengok. Ya.
kadang ke timur kemana-mana dan akhirnya bisa salah tuh. Ada yang nemu lampunya kapal gitu ya, oh ini hilal dan sebagainya. Nah, dengan apa namanya, dengan adanya hitungan-hitungan itu kita tahu dia akan terbit, dia akan tenggelam di mana, ya, dia akan bisa kelihatan di mana, sehingga teropong kita sudah kita arahkan ke sana. Berapa tingginya, berapa derajat dan sebagainya sudah kita bisa hitung. Jam berapa, menit berapa, detik berapa dia akan kelihatan itu bisa kita arahkan, gitu ya. Sehingga satu-satunya hal yang bisa menutup dia itu hanya awan saja, ya, hanya awan saja. Dan ke depan secara teknologi awan juga bisa kita tembus, ya. Jadi apa namanya, antara dua ini saya berpendapat tidak perlu kita apa namanya benturkan, ya. Keduanya saling saling melengkapi, ya. Satu tanpa yang lain itu tidak lengkap, ya, tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi satu, terutama hisab ini betul-betul menjadi apa namanya alat bantu kita, ya, untuk bisa melakukan ruqyah dengan benar, ya. Jangan sampai ada orang mengaku tapi ternyata walaupun sudah disumpah benar, dia merasa mengaku bahwa yang dia lihat itu salah, atau dia melihat di tempat yang salah, gitu ya, arahnya salah dan sebagainya. Kira-kira konsepnya seperti itu. Kemudian yang kedua, itu kalau di bidang kami, apapun yang kami hitung, itu harus kami bisa validasi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menghitung sesuatu, harus kita buktikan di lapangan itu seperti apa. Dan inilah yang terjadi sebenarnya di Indonesia ini. Menarik banget. Jadi bahwa hitungan-hitungan kita ini, walaupun ya akurasinya sudah sangat tinggi, tapi kan tidak menutup kemungkinan ada kesalahan di situ. Sehingga Ru'yatul Hilal inilah saat-saat kita secara serentak melakukan validasi. Apakah hitungan kita ini benar apa enggak? Ya. Jadi ketika dia misalkan keliru, maka kita juga harus secara terbuka. Mungkin ada rumusnya yang keliru atau ada variabel tertentu yang harus kita perbaiki dan sebagainya. Dan ini betul-betul akan sangat saling melengkapi dan ini betul-betul ilmiah. Bisa kita lakukan secara bersamaan. Kira-kira seperti itu, Pak Guru. Ya, sedikit Prof, terkait dengan ilmu hisab itu kan juga dipelajari yang namanya ilmu falak itu kan hampir sama. Termasuk juga saya punya teman di laut atau sebagian anggota itu ada ilmu nautika. Apa Nah, bedanya, Prof? Terima kasih. ilmu nautika. Nautika itu artinya laut, ya, laut. Jadi kalau dia berdiri sendiri mungkin ya ilmu tentang laut, ya, atau biasa disandingkan dengan navigasi, ya, navigasi di laut. Nah, kalau kita perhatikan bahwa nelayan-nelayan kita, kalau kita perhatikan ini punya pengetahuan, ya. Kenapa saya sebut pengetahuan? Karena biasanya belum belum dibuktikan, ya, secara ilmiah. Hanya turun temurun dia dapatkan dari orang tua dan sebagainya selama nelayan. Itu mereka menentukan arah di laut itu berdasarkan bintang, ya. Jadi dia melihat bintang, kemudian dia akan bergerak kemana. Sebelum zaman GPS ada, itu dia bisa menggunakan itu. Dan itu eh, apa namanya, dari konstelasi bintang itu bisa dia lakukan. Kemudian yang kedua, yang ilmu falak tadi itu benar, Bapak Ibu. Jadi di pesantren-pesantren kita juga sudah banyak sekali, ya, pelajaran tentang itu. Di kami juga ada namanya geodesi astronomi namanya. Kita belajar tentang itu. Dan sebelum ada era GPS, misalkan kami menentukan lintang bujur itu pakai pengamatan matahari atau pengamatan bintang. Jadi ini juga di mungkin 15 tahun ini ilmu itu tidak menarik bagi mahasiswa. Cuman beberapa masih diajarkan karena kita tidak bisa menjamin misalkan konstelasi satelit yang ada saat ini buatan manusia untuk mensuplai data koordinat kita ini bisa bertahan, gitu ya. Misalkan terjadi perang atau sabotase dan sebagainya sehingga kita tidak bisa melakukan navigasi, maka pengetahuan-pengetahuan yang dalam tanda kutip tidak secara langsung tergantung dengan teknologi, gitu ya, itu bisa saja menyelamatkan kita nantinya. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Dan terkait dengan yang ilmu falak yang berkembang saat ini juga sangat menarik kalau saya lihat. Jadi sebenarnya ilmu ini kan sudah berkembang, ya, dasarnya ya teman-teman astronomi, ya, itu berkembang sangat sangat pesat dan bisa saling koreksi, gitu ya. Yang menarik itu adalah bahwa masing-masing tempat kadang memegang rumus-rumus hitungan masing-masing.
dia punya kitab-kitab ya, kitab-kitab kuno gitu ya. Dan ini sebenarnya yang kita harus harus berani membuka diri. Jadi bahwa ternyata banyak sekali ya, kalau kita perhatikan misalkan pesantren A mengeluarin, oh, koordinatnya kok berbeda gitu ya, data-data parameternya berbeda dengan punyanya BMKG misalkan, punyanya Kementerian Agama, punyanya Muhammadiyah berbeda. Itu gara-gara pegangannya yang berbeda. Jadi kalau dia merujuk kepada ilmu astronomi secara umum saat ini, itu bahkan sampai detik itu sama, sampai detik itu sama. Ya itu bisa di apa namanya bisa digunakan sebenarnya. Kira-kira seperti itu, Bapak. Jadi saya tidak ahli di bidang itu secara langsung ya. Jadi salah satunya itu yang backgroundnya sama dengan saya dan yang menekuni itu adalah ada namanya Profesor Hafid ya, di Badan Informasi Geospasial sekarang. Beliau salah satu Habibie Boy ya, alumni Jerman saat Prof. Habibie dulu mengirim banyak sekali orang ke Jerman untuk studi, dan beliau adalah salah satu orang yang pertama kali saya ketahui membuat software astronomi ya di Indonesia. Jadi bisa nanti kalau misalkan diperlukan kita bisa koneksikan dengan beliau. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu yang lain mengkoreksi saya. Jadi Ada pengalaman menarik. Tahun 70-an saya masih kecil. Tetangga saya itu namanya Muhammad Salut, Pak Salut. Muhammad Udah Saleh. sepuh waktu itu. Udah sepuh. Dia itu mempraktekkan dua-duanya, hisab sama rukyat. Jadi kalau siang hari mau sholat, dia pergi keluar dari rumah. Itu mengintip matahari dan mengukur bayangannya. Setiap hari itu. Kalau malam hari dia pakai kalender, tanggalnya kalender itu, jam-jamnya kalender. Jadi kalau malam hari dia pakai hisab, siang hari dia pakai rukyat melihat. Nah, pernah saya tanya, mengapa begitu? Waktu itu saya masih kecil. Dia malah jamnya gini, seandainya 24 jam itu siang semua, saya tidak pernah percaya pada kalender itu. Wah, hebat kan? Ya, Itu, waduh luar biasa itu. Orang kampung itu orang kampung, pensiunan udah linglung lah, udah ini udah apa namanya? Ingat, tapi dia masih konsisten begitu. Keren banget. Nah, selamat datang Profesor Tobroni dari UMM, dan selamat datang tadi Pak Koswara itu siapa dari Tasikmalaya ya? Wah, Tasikmalaya, Ciamis. ya, Miss. Oke, Ciamis ya. Terlalu Oke, menyimak. ya silakan yang lain barangkali. Ya. Ini Eh, jangan nguji Prof lalu ya, yang kiai-kiai ya. Terima kasih penjelasannya. Nyambung, Prof. Pertanyaan pertama. Kita mengetahui bahwasanya di masjid. Sebentar, ini Bu Nurani moderator ya. Iya, Pak. Moderator nggak boleh tanya. Masya Allah. Moderator itu seperti takmir masjid. Nggak boleh, Iya, Prof. Ya, Prof. nggak boleh khutbah yang lain aja. Ada larangan ini. Ya, Baik, di chat ada pertanyaan, Prof. Lalu. Kenapa tokoh-tokoh pada masa itu Aristoteles dan sebagainya itu yang dimunculkan, sedangkan tokoh-tokoh Muslim itu baru kenal sekarang katanya, Prof. Mohon dijelaskan. Ya, ini sebenarnya terkait dengan sumber ya atau referensi keilmuan yang kita rujuk ya. Jadi dan referensi-referensi inilah yang digunakan di pendidikan formal kita gitu ya. Kayak misalkan sederhana saja, misalkan terkait dengan sejarah perjuangan bangsa, misalkan ya yang disampaikan di kuliah itulah yang akan menjadi pengetahuan bersama dari murid-murid kita. Dan di bidang seperti ini juga saya kira menjadi tugas kita. Jadi bahwa bukan untuk menafikan apa namanya peran dari ilmuwan-ilmuwan Barat tadi, tetapi supaya adil. Jadi bahwa di luar mereka itu ada juga yang lain gitu ya. Jadi kayak misalkan nih, ketika misalkan Eratosthenes pada 2 abad sebelum Masehi dalam tanda kutip mengukur keliling bumi sebagai bentuk dari pembuktian teori sebelumnya ya 5 abad sebelumnya yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, maka ada 2 orang yang melakukan perjalanan. Jadi seandainya bumi itu bulat, maka saya akan berjalan dari manapun, ke arah manapun, dari suatu tempat, maka saya akan kembali ke tempat itu. Jadi ibarat bola, saya mau ke barat, mau ke timur, saya akan kembali ke tempat itu.
Bapak Ibu pasti sangat kenal bahwa yang terkenal itu adalah Christopher Columbus, Bapak Ibu. Ya, Christopher Columbus yang terkenal ya. Jadi dia ingin mencari penghasil rempah-rempah, kabarnya di Hindia, ya, di India, India. Kemudian karena dia kesulitan untuk melakukan pelayaran dari Eropa ke timur, dia harus melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan, maka dia melakukan perjalanannya ke arah barat. Dan apa yang dia terjadi adalah dia sampai ke Amerika, benua Amerika saat ini, sehingga orang Amerika lokal dia sebut sebagai Indian, ya, orang India, seperti itu. Ini lebih terkenal daripada ada ilmuwan Muslim juga yang melakukan perjalanan, namanya Ibnu Battuta. Ya, dan Ibnu Battuta ini lebih dahulu melakukan itu. Jadi Ibnu Battuta itu berangkat dari Maroko, Bapak Ibu. Berangkat dari Maroko, kemudian ke Arab Saudi, kemudian saat ini Arab Saudi namanya, kemudian ke Yaman, kemudian dia ke India. Kemudian dari India itu dia ke timur ya, ke Myanmar sampai ke Samudra Pasai. Ada catatan beliau tentang Indonesia ya, walaupun itu hanya tentang apa namanya Aceh saja di ujung baratnya kita. Kemudian dari Samudra Pasai itu dia kembali ke arah apa namanya utara, masuk ke mungkin Kamboja dan sekitarnya saat ini. Kemudian dia ke Cina. Kemudian dari Cina ini dia juga kembali akhirnya ke arah barat, eh, apa namanya sampai ke Maroko gitu ya. Jadi bahwa saya kira ini adalah tugas kita bersama. Jadi bahwa banyak sekali kontribusi. Jadi di apa namanya kalau kita perhatikan tidak hanya di bidang kebumian, ya, banyak sekali ya kayak misalkan Al-Khawarizmi misalkan yang sekarang kita kenal dengan algoritma dan sebagainya. Itu juga kan tokoh kita gitu ya. Ini adalah tugas kita bersama untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu bukan konsumen pengetahuan ya, dia kreator juga di masa-masa awal. Dan ketika kita tahu ini, itu pengen saya ya yang kenapa saya tertarik untuk ikut ini itu adalah bahwa kakek buyut kita itu pernah menjadi ilmuwan ya, dan ilmuwan bukan abal-abal atau kaliber lokal. Dia adalah ilmuwan-ilmuwan penting yang mengubah dunia ya, yang karya-karyanya dipakai sampai saat ini. Itu kakek buyut kita. Artinya apa? Kita punya DNA untuk bisa mengulangi kesuksesan itu, gitu ya. Jangan sampai berhenti menjadi konsumen. Oh ini dari Barat, ini saya merujuk dia dan sebagainya. Tapi kita harus apa namanya punya paradigma yang mungkin kita shifting bahwa kita juga bisa menjadi ilmuwan-ilmuwan sekelas itu, ya. Jadi tadi misalkan ada ilmuwan umur 17 sudah bisa menemukan teori yang sangat-sangat keren banget gitu ya. Nah, di kita seperti apa gitu ya. Dan saya kira dengan pengetahuan seperti itu mudah-mudahan ini menjadi motivasi di di kita sendiri bahwa kita bisa mengulang-ulang kesuksesan itu. Dan ibarat peradaban itu kan dipergilirkan. Saya kok yakin bahwa penguasaan ilmu pengetahuan itu juga dipergilirkan gitu ya. Dan mungkin tidak jauh-jauh dari masa kita. Kalau nggak kita, mungkin anak-anak kita nantilah yang akan menjadi orang-orang yang menguasai pengetahuan itu. Kira-kira seperti itu Bu Nuraini dan Bapak Ibu semuanya. Gitu. Baik, di kolom chat Prof Ya, ada pertanyaan bagaimana dengan modifikasi awan dan hujan buatan? Apakah itu ya. dalam agama tidak bertentangan? Disilakan dari Bu Titi Rahmawati Jogja. Ini pertanyaannya saya nggak bisa saya jawab ya. Jadi kalau yang secara teknis itu sebenarnya eh, modifik bukan modifikasi secara misalkan mengubah apa namanya dari hujan dan tidak hujan sebenarnya ya. Yang terjadi itu adalah penyemaian ya, penyemaian bibit bibit hujan ya dengan menggunakan garam Bapak Ibu. Jadi yang ditaburkan itu hanya garam saja. Supaya apa? Supaya apa namanya bibit-bibit hujan itu menjadi cepat terbentuk dan dia lebih berat. Karena dia lebih berat, dia akan jatuh. Nah, di mana dia ditabur itu, maka disitulah akan jatuh, gitu ya. Misalkan eh, awannya bergerak nih dari utara Jakarta, dia akan menuju ke Jakarta. Misalkan sekitar 3 jam lagi akan nyampe ke Jakarta. Kalau tidak ada intervensi, maka dia akan menjadi hujan lebat banget di Jakarta. Maka dicegat tuh di sisi utaranya Jakarta, disemailah apa namanya bibit hujan itu supaya apa? Supaya dia turun, cepat turun, ya, sehingga dia tidak nyampe ke ke Jakarta dan sebagainya. Ada beberapa orang yang
menyaksikan masalah ini ya, dari apakah ini tidak melanggar yang tadi seperti yang dijawab, seperti yang ditanyakan oleh penanya tadi. Ada juga dari sisi kami ya, di orang-orang kebumian itu punya semacam apa namanya, ya ada beberapa riset terkait dengan ini yang agak agak bahaya gitu, tetapi belum bisa kita buktikan. Jadi apakah misalkan proses penyemaian hujan ini tidak akan berdampak negatif, misalkan salah satunya yang dirasakan itu adalah kalau pernah terjadi ini, maka di tempat itu nanti suatu ketika kering dia akan mengalami masa kering yang sangat parah. Ya, sebagai contoh misalkan Taiwan itu mengalami bahasa kita topan ya, topan. Jadi punya badai tropis yang setiap tahun itu menghancurkan mereka, bolak-balik ya, pohon tumbang dan sebagainya. Itu ada salah seorang profesor bilang bahwa kita membutuhkan topan, dia bilang. Jadi kita tidak boleh membenci topan. Kita membutuhkan topan. Karena apa? Ketika topan itu ada, dialah yang berfungsi untuk mengisi cadangan air tanah kita. Ya. Jadi kalau itu tidak ada, maka kita akan mengalami masa-masa kering yang lebih panjang pada masa depannya. Dan ini saya kira masih ya masih bisa diperdebatkan juga ya. Jadi sementara kalau kita lihat pendekatan-pendekatan di kita untuk proses dimitigasi bencana hidrometeorologi memang banyak yang sifatnya, mohon maaf, itu terlihat instan gitu ya. Tapi mungkin dari pertimbangan bapak-bapak kita di atas itu, ini aja yang bisa kita lakukan saat ini gitu ya. Kalau kita melakukan kajian dan sebagainya perlu waktu yang lama banget. Itu tetap jalan, tetapi harus ada aktivitas yang dalam tanda kutip instan yang harus bisa dilakukan sekarang, paling tidak untuk mengurangi dampak yang bisa disebabkan jika itu tidak dilakukan. Seperti itu. Kalau menurut saya selama dia ilmiah, oke. Yang saya tidak setuju itu adalah menggunakan pawang. Menggunakan pawang ya, kayak misalkan saya di MotoGP itu ada Mbak itu ya, itu menggunakan pawang gitu ya. Itu untuk meminggirkan hujan dan sebagainya. Itu itu walaupun terjadi, kalau Bapak Ibu tahu itu di belakang layar itu sebenarnya BMKG bekerja keras gitu ya, termasuk menyuplai data dan sebagainya. Jadi selama dia aktivitas yang ilmiah ya, bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah, sambil jalan dampaknya bisa kita ukur ya, apakah lebih besar mudaratnya atau manfaatnya, ya kita bisa gunakan, saya kira. Mungkin seperti itu, oke, Pak Ibu. Dulu Mapara yang lalu juga ada yang pernah bertanya, beras ketan yang dijadikan onde-onde itu menyalahi kodrat apa tidak? Itu. Onde-onde. Nah, itu sama itu. Terus Typhoon di Jepang itu berasal dari Pasifik. Kena mengenai Taipei, Taichung, Naha, ya Naha itu di Okinawa, sampai ke Shikoku, Honshu, merambat sampai ke Hokkaido. Itu setahun sampai 80 kali. Oleh sebab itu diberi nama Taifu 1, Taifu 2, Taifu. Nah, setiap Taifu itu melewati kota-kota tertentu dan diumumkan oleh pemerintah Jepang dalam bentuk kalender. Typhoon nomor sekian sekarang masih di barat, di tenggaranya Shikoku. Nanti datang di kota Yamaguchi tanggal sekian lewat jalan apa. Nah, itu merusak macam-macam. Tetapi pernah di suatu saat Jepang itu kekurangan taifu. Tidak maksimal taifunya itu. Nah, taifu itu membawa air yang sangat besar. Kebutuhan air Jepang dalam 1 tahun itu tidak pernah tidak ada air. Itu salah satunya dari taifu dan dari es itu. Nah, oleh sebab itu taifu dibenci tapi dirindukan. Dirindukan ya. Iya. Sebenarnya betul, benci tapi dirindukan. Sehingga yang kita lakukan itu adalah, oke, silakan datang tetapi jangan merusak gitu ya. Sama dengan Bu Nur Aini kalau makan sambal itu. Bos makan sambal, Pedes. begitu selesai makan sambal, besok lagi makan sambal. Padahal kemarin udah kepedesan. Ya, terima kasih banyak hari ini. Udah luar biasa. Semua Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6:12. Mohon kepada Prof. Lalu Jailani untuk memberikan closing statement.
Baik, Bapak Ibu semua, ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita sudah bisa apa namanya sama-sama ya melakukan diskusi tentang betapa bahwa generasi-generasi awal kita itu tidak semata-mata gitu ya, lahir dan hidup hanya untuk menjalankan ritual-ritual ibadah mereka semata ya, tetapi mereka juga melakukan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang mungkin saat ini ya bahasa kerennya itu adalah melakukan aktivitas riset dan pengembangan ilmu pengetahuan ya untuk banyak hal ya, ada yang berdampak langsung untuk menyelesaikan masalah-masalah keumatan ya, yang terkait dengan hal-hal untuk membuat kita bisa menjalankan ibadah kita dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan yang apa namanya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan satu hal yang sangat menarik itu adalah bahwa mudah-mudahan dalam pertemuan kita kali ini kita mengetahui bahwa banyak hal, banyak jalan ya untuk bisa berkontribusi. Saya sangat terngiang-ngiang ada Ustadz yang bilang tidak harus menjadi Ustadz untuk masuk surga, Pak. Dia bilang, Bapak menjadi dosen, menjadi guru, menjadi pedagang, menjadi apa namanya tukang ledeng dan sebagainya. Itu semua menjadi jalan kita menuju surga Allah dan kita bisa melakukan itu. Yang penting satu bahwa kita niatkan semuanya untuk ibadah dan kita berikan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan untuk agama ini. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya kesini untuk belajar dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dari kami. Mohon koreksinya dari guru-guru saya semuanya yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahin sedikit tadi, kenapa ilmuwan Islam baru sekarang banyak orang tahu. Sejarah itu bukan yang dilakukan. Sejarah itu adalah yang ditulis. Kita melakukan macam-macam apa, tapi tidak ditulis. Tidak jadi sejarah. Tidak melakukan apapun, tetapi ditulis, jadi sejarah. Nah, itu direnungkan. Oleh sebab itu menulislah agar kita tertulis dalam sejarah. Ya, Ibnu Sina dan lain-lain. Kalau tidak ditulis ya tidak tahu kalau itu pernah terjadi. Yang lain-lain yang belum tentu ada ditulis menjadi sejarah. Itu kunci salah satu. Oke. Baik, terima kasih. Mari kita tutup Mapara ke-19 ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Nur Aini dari Bangkalan, mohon maaf manakala ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk besok siapa? Kok nggak diumumkan? Keren. Ini Prof, sertifikat punya Prof lalu Muhammad Jailani hari ini. Ini sertifikat Matur nuwun, lulus ya. Terus, untuk besok siapa untuk besok? Bentar Prof, ada Prof. Untuk besok Mapara hari ke-20 itu ada Prof Tobroni, Guru Besar UMM. Oh, mantap. Dengan temanya puasa menuju puncak spiritualitas. Oke. Ini untuk besok flyernya. Oke, sudah beres semua ya, aman ya, flyer dan lain-lain. Ya. Injih Prof, insya Allah aman. Terima kasih Mbak Aprilia. Saya sudah selesai jadi moderator, boleh tanya Prof tadi itu. Izin saya tutup share screen ya Prof untuk ya, betul. Sudah, pertanyaan apa? Prof lalu masih ada atau Prof Imam. Ini untuk adzan sholat subuh itu kan kalau di Masjid Muhammadiyah biasanya kan mundur 8 menit. Bisa dijelaskan itu Prof? Itu Gus Pur yang bisa jelaskan itu, ya, itu karena hitung-hitungannya Muhammadiyah dengan hitung-hitungannya itu beda itu. Jadi saya dulu profesor yang dari UHAMKA sampai yang dari Malaysia, aduh. Ya, itu Prof, itu orang geodesi juga itu Prof
dulu UGM dia. Oh iya, geodesi. Saya ketemu tahun 2016. Itu yang beliau yang getol banget. Praptono Saksono. Oh iya, Praptono Saksono itu guru kami langsung itu. Iya. betul. Beliau Iya, itu sering mengatakan azan yang di kalender itu kepagian itu. Nah, oleh sebab itu ada yang itu tadi kepagian 8 menit. Kebagiannya dari ukurannya dari apa, Prof? Oh, jangan ngomong itu, udah hitung-hitungan rumit itu. Wah, itu 5 tahun belajar itu kalau bukan bidangnya aja nggak paham. Oh gitu. Ya. Nah, untuk yang gitu-gitu taklid aja lah. Berapa SKS, Prof? Kalau pengen kemarin murid saya arsitekturnya deep learning untuk apa gitu. Lah dia baru semester 2 tanya itu, dan nanti nunggu semester 8 kamu. Saya jawab. Walaupun saya jelaskan paling kamu nggak paham itu. Itu sudah ada ini ada itu papernya ada itu. Sering disebar dalam bahasa Inggris papernya itu. Itu pernah dipresentasikan di Malaysia, di UHAMKA berapa kali. Terus di PP Muhammadiyah pernah majelis tarjih. Itu Gus Pur itu sudah sering ikut-ikut yang gitu. Wah, Profesor Tono Saksono. Tahun 2016, tapi gagal semua itu. Ya, pernah itu. Mengapa ketemu 8? Nah, jangan tanya di forum ini, hitung-hitungannya udah. Sama dengan ada yang bertanya, mengapa kesepakatannya 2 derajat? Kok tidak 2,2 misalnya. Yang gitu-gitu tidak gampang dijawab. Itu aja. Siap, Prof. Kalau cuma pertanyaannya X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan R kuadrat itu ya gampang itu kan. Tapi kalau sudah jelimet positioning 3 dimensi dan lain-lain, apalagi kelengkungan setiap 50 km melengkung, dikira dari Solo ke Jogja itu lurus ya. Seret, itu datar gitu. Itu sudah melengkung itu. Dari Surabaya ke Solo naik tol, ya kan kelihatannya lurus saja datar. Padahal sudah 270 kilo itu melengkung berapa kali itu? Melengkung 4 kali itu. Nah, itu hubungannya nanti dengan pemancar radio. Gelombang kan lurus. Nah, pada saat gelombang lurus, oleh sebab itu yang di atas 50 kilometer kan kebablasan pasti kan. Kan melengkung begini. Ini lurus seret begini, ini udah di sini. Nah, di sini diberi repeater itu. Untuk meluruskan ke 50 km yang berikutnya kan gitu. Mengapa begitu? Nah, itu harus sekolah. Ya, itu aja. Terima kasih hari ini Prof. Lalu luar biasa semua, Bapak Ibu semua yang sangat ini apa. Ini panitianya, Prof. Lalu panitianya dokter ini. Iya, Bu Dokter ya. Iya, dokter itu. Kadang-kadang ya repot kalau pasiennya banyak, buka Zoom-nya ya telat. Yang namanya dokter kan urusannya pasien-pasien itu. Tapi timnya kuat, ada Mbak April dari Tanah Laut, Mbak Yuni dari Tanah Darat. Tapi PIC untuk 3 hari dari hari ini sampai tanggal 21 itu ada Ustadz Turahman, Prof. Oh ya, utara. Iya, itu PIC-nya Prof. Beliau ada kok. Ada ya, aman ya. Ada, Prof. Jadi setiap 3 hari sekali ganti orang ini, Prof. Lalu. Yeah. Di lapangan 3 hari. Terus. Ini belum, Mbak. Ini kan ikut jadi murid saya udah lama banget. Tapi banyak yang belum pernah ketemu. Jadi antar manusia ini banyak yang belum ketemu di darat maksud saya. Tapi sudah percaya bahwa misalnya di sana di tanah laut ada manusia bernama April, di Jember ada manusia yang bernama Yuni. Kita sudah percaya di Tegal ada manusia yang bernama Turahman. Ini percaya sudah.
Itu jangan diperdebatkan. Mengapa itu? Jangan itu, gitu-gitu udah definitif itu. Itu aja pagi ini. Ini ada Pak Kiai Helman Sueb. Ini Kiai ini, Prof. Lalu ini. Kiainya, dia punya pondok pesantren di Lamongan. Pak, ada lagi Pak Kiai itu Rohman, dia punya pondok pesantren di Tegal. Itu ada lagi Mas Filah itu juga banyak lah di sini toko-toko yang ini yang belum pernah di Ciamis ini Pak Koswara, saya belum pernah. Ya. Saya pernah di Ciamis ya, oh Ciamis betul. Ciamis, saya pernah punya pengalaman beli menuju ke Bandung lewat Ciamis, Tasik, Bandung. Duku kan agak gelap gitu. Duku, sabraha mang, 10.000, mangga. Gitu. Lah begitu di rumah ternyata langsep kan nggak begitu jelas. Oh ini duku ini saya Sama-sama nyicip, oh ya pengalamannya, duku Prof. beneran. Sama. Oke. Sabraha 10.000, 20.000 telo. Saya beli 20.000 dapat 3 bungkus itu. Mertua saya, oh ini bukan duku ini Langsep. langsep. Tapi yang saya makan duku itu. Sama-sama pengalaman. Sama ya. Emang, Pak, sama. Oke, itu hari ini semoga lancar sampai besok nih. Saya toto untuk hari ini akan belanja ke Pasar Pucang karena punya planning nanti malam saya akan membuat sate kambing. Mas. Masuk, Pak, masuk. Masuk ya? Masuk Ya, sekali. saya kalau menu-menu Arab kurang begitu ini, tapi kalau sate kambing, aduh. Masuk ya. Apalagi sate kambing babat, Prof. Oh gitu ya. Oh Sofian babat. Saya pernah khutbah di Babat tahun 2009. Itu janjinya sate kambing. Begitu saya masuk kantor PCM itu, kantor PCM, loh ternyata nggak ada, mana satenya? Iya Prof, saya keliru, saya kira ini dikira dia panitianya mikirnya Idul Adha itu. Wong ini Idul Fitri jadi nggak ada kambingnya.